Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang era modernisasi dan era globalisasi. Nah, di sini saya sebagai kata pengantar akan membimbing kalian apa itu sih era modernisasi, apa itu sih era globalisasi. Nah, di sini teman-teman kita akan menjelaskan apa itu era modernisasi, apa itu era globalisasi, apa faktornya, dan apa itu contoh-contohnya. Nah, di sini saya minta tolong untuk teman-teman menyimak video ini. Yuk teman-teman, mari kita bikin video tersebut. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari globalisasi dan modernisasi. Modernisasi adalah suatu proses perubahan yang dimana ada tipe pendidikan, politik, dan sosial budaya. Dari situ kita bisa belajar di mana ada budaya, ekonomi, pendidikan. Jadi kalau mau lebih tahu lagi, mari simak dari selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian globalisasi. Globalisasi adalah keterkaitannya antara bangsa dan negara, seperti contohnya itu keterkaitan dalam pendapatan. Pendapatan negara itu kan masih dibilang cukup turun, apalagi di zaman globalisasi sekarang. Mungkin di zaman dulu sama zaman sekarang berbeda. Halo, Bud. Apa itu? Itu lah, fitur-fiturnya canggih sekarang dong. Oh, keren ya. Kayaknya di HP ku nggak ada ini. Di HP mu ada Aaron fitur-fitur gini? Mana lah? Kayaknya nggak ada juga. Ada ya. Keren ya HP mu. Aduh. Iyalah, namanya daerah modernisasi. Apaan tuh, Yun? Biasa, aku video call. Oh, pantas aja nampak gambarnya situ. Itu sama siapa ya? Biasa sama teman aku. Kamu nggak pernah video call ya? Aku kan nggak punya HP secanggih kamu. Masa nggak punya HP sih? Emang orang tua kamu nggak beliin? Enggak. Apaan sih nih? Aku ada nih, tengok. Aku bisa video call sama teman-teman aku. Enak dong. Sejarah terjadinya globalisasi adalah pertama kali ditemukan oleh seorang ahli yang bernama Theodoran Levitt pada tahun 1985 dan menunjuk pada politik ekonomi, terkhusus bagi perdagangan dan transaksi keuangan. Dan secara umum bisa dikatakan bahwa terjadinya sebuah globalisasi adalah adanya disintegrasi negara-negara komunis. Dampak positif dan negatif di bidang globalisasi. Dampak positif globalisasi. Yang pertama di bidang pendidikan. Contohnya itu dahulu orang ingin melanjutkan pendidikannya di bidang jenjang yang lebih tinggi. Itu sangat rendah. Tetapi sekarang karena sudah majunya teknologi, manusia bisa melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi. Yang kedua itu di bidang kesehatan. Contohnya itu dahulu orang ingin berobat ke dokter, itu sangat rendah. Tetapi sekarang karena sudah canggihnya teknologi, tingkat kesehatan itu sangat tinggi. Yang kedua itu dampak negatif globalisasi. Dampak globalisasi yang pertama keagamaan. Globalisasi mengusung gaya kapitalisme dan liberalisme sehingga berpikir bebas. Yang kedua itu kehidupan politik. Contohnya itu munculnya sikap politik yang jauh dari kepribadian Indonesia seperti aksi demokrasis yang anarkis sehingga menimbulkan kerusakan di negara tersebut. Ada beberapa faktor pendorong dalam globalisasi dan modernisasi. Yang pertama itu faktor pendorong globalisasi itu mempunyai dua faktor. Yang pertama faktor pendorong eksternal dan faktor pendorong internal. Faktor pendorong eksternal itu adanya kemajuan dalam bidang transportasi, adanya kerjasama antar negara. Sedangkan faktor internal itu adanya kesalahan dalam menggunakan media sosial dan adanya munculnya berbagai lembaga politik. Sedangkan dalam faktor pendorong dalam modernisasi itu adanya sikap keterbukaan terhadap masyarakat, selalu berpikir ke depan dan menghargai karya orang lain. Adapun dampak negatif dan positif dari era modernisasi, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak positif dari era modernisasi. Jadi yang pertama itu adanya transfer teknologi dari negara berkembang menuju negara maju sehingga berdampak kepada kemajuan pembangunan. Dan yang kedua itu ada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, karena adanya modernisasi, negara-negara maju bisa berkembang
bisa mengembangkan pola pikir mereka. Dampak negatif modernisasi, yang pertama itu ada budaya dalam negeri kebanyakan banyak mengakses teknologi sehingga negara berkembang banyak mengikuti negara mereka. Dan hal itu memiliki dampak negatif yang sangat buruk untuk masyarakat Indonesia juga tentunya. Prisil, ini kayak mana ya tugasku? Kok nggak ada ini titik-titiknya? Kamu seharusnya menghargai karya orang dong. Iya, menghargai, tapi kan seharusnya kamu harus kamu. Apa salahnya kamu ngomong bagus-bagus? Iya, Kita kan harus mengutamakan etika. iya. Ya saya juga tahu, saya minta maaf. Kiri kanan, ya, depan belakang. Woi, kalian jangan main game aja. Ini tugas yang kerjakan. Kapan kamu pandai lagi? Lah biarin lah orang dia dapat duit main game kok ya kan sob. Ini nilai masalahnya. Tadi ya lah. Besok ada hari lagi lah. Kan? Game itu kapan-kapan bisa. Ya kan dia dapat keuntungan dari sini. Udah, janganlah berantem cuman gara-gara game. Dia dapat keuntungan dari game, tapi jangan terlalu main game kali. Sehari 2 hari ya, Nek. Baiklah teman-teman, inilah hasil video dari kelompok 2 kami. Di sini kami kalau ada kekurangan dan kalau ada salah kata kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.